kita akan melanjutkan pembelajaran kita, di mana pembelajaran kita kali ini adalah mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Generatif berarti secara kawin, ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Engkau masih menyertai kami, sehingga pada pagi hari Tuhan kami masih bersemangat dan bersukacita untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang dari buku tema 1, ya, yaitu perkembangbiakan jagung atau bagaimana jagung berkembang biak. Dari bacaan tersebut, anak-anak sudah membuat atau menuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Dan anak-anak juga sudah mengetahui apa itu berkembang biak, apa itu tumbuhan jagung, dengan apakah jagung berkembang biak, pasti sudah tahu kan? Jadi sekarang kita akan masuk ke perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Generatif, ya. Coba perhatikan bukunya, buku tema 1 halaman 5, ya. Di situ ada gambar bunga. Gambar bunga, ya. Nah, di situ perhatikan gambar bunganya. Ini Bapak gambarkan, di Bapak tulis, ya. Nah, perhatikan dulu gambarnya, ya. Gambar bunga di sini ada bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga yaitu yang pertama itu adalah ada dasar bunga, ya. Ini dasar bunga, ada bakal biji, ada tangkai putih, ada kepala sari, ada mahkota, ada kepala putih, ada benang sari, dan ada kelopak bunga, ya. Bunga itu merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan, ya. Perkembangbiakan tumbuhan melalui proses penyerbukan dan pembuahan, ya. Perhatikan, di sini ada benang sari. Di mana di sini ada benang sari? Benang sari ini, benang sari ini adalah benang sari ini dengan disebut juga alat kelamin, ya, centang, ya. Sedangkan putih, mana putih? Perhatikan kepala putih. Kepala putih alat kelamin betina, ya. Ini alat kelamin betina, sedangkan benang sari adalah alat kelamin jantan. Alat kelamin ya. Jadi di situ perhatikan bukunya di halaman 5 tadi. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan, ya. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari, ya, serbuk sari.
serbuk sari ke kemana? Ke kepala putih. Ke kepala putih. Serbuk sari ini tadi alat kelamin jantan. Di mana melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Kepala putih tadi adalah alat kelamin betina. Setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Coba perhatikannya. Di situ bagian-bagian bunga, perhatikan. Bagian-bagian bunga, ya. Di mana bagian-bagian bunga ini merupakan alat perkembangbiakan bagi tumbuhan. Alat perkembangbiakan bagi tumbuhan generatif, ya. Tumbuhan generatif perkawinan ya, dengan cara perkawinan ya, atau dengan cara penyerbukan atau pembuahan. Perhatikan. Di sini ada tangkai bunga. Tangkai bunga ini ya. Tangkai bunga ini ya tangkai bunga. Tangkai bunga, perhatikan. Tangkai bunga berguna untuk melekatkan bunga pada tumbuhan. Tangkai bunga adalah untuk melekatkan bunga pada tumbuhan. Di situ ada dasar bunga, perhatikan. Dasar bunga, ini dasar bunga. Dasar bunga adalah dasar bunga berguna untuk menopang dan melekatkan bagian-bagian bunga yang lain. Seperti ini ya, perhatikan. Ini ada dasar bunganya untuk menopang bunga-bunga yang lain. Udah? Baru ada kelopak bunga. Kelopak bunga adalah berguna untuk melindungi bunga dari pengaruh luar ketika masih kuncup. Ketika kita melihat bunga yang masih kuncup, udah? Pasti anak-anak sudah pernah melihat bunga kembang sepatu kan, atau bunga raya ya. Ketika dia kuncup, nampak dia kan kelopak kelopak bunganya ya. Untuk apa kelopak bunganya ini tadi? Untuk melindungi bunga dari pengaruh luar ketika masih kuncup ya. Sedangkan mahkota bunga, lihat di mana di sini mahkota bunga adalah mahkota bunga merupakan bagian bunga yang berwarna-warni. Bagian bunga yang berwarna-warni berguna untuk menarik serangga yang dapat membantu terjadinya penyerbukan. Ini ya. Ini dinamakan mahkota bunga. Inilah bagian penarik serangga tadi, ya. Karena berwarna-warni, jadi serangga datang. Jadi anak-anak pun kalau contohnya bersih, ya kan? Bersih, pasti orang pasti tertarik. Karena bunga ini indah, makanya serangga datang untuk hinggap menghinggapi bunga ini, ya. Sedangkan benang sari adalah alat kelamin jantan. Dan kepala putih adalah alat kelamin betina, ya. Terjadinya penyerbukan atau pembuahan itu jatuhnya benang sari ke kepala putih, ya. Jatuhnya bersatunya benang sari ke kepala putih, maka terjadilah penyerbukan atau pembuahan. Dari hasil pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang biak menjadi lembaga, berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah.
Udah? Jadi nanti kegiatannya adalah, perhatikan di halaman 6 ya, halaman 6 tema 1. Nah, gambar bagian bunga. Nah, jadi nanti di bukumu gambarkan bagian bunga. Nah, seperti yang saya gambar ini, yang Bapak gambar ini ya. Nah, baru setelah nanti kamu menggambar bunga ini, sebutkan bagian-bagiannya. Nah, bagian-bagian bunga tadi dan apa saja fungsinya. Sudah? Baru bagaimana cara penyerbukannya. Sudah? Nah, tadi yang pertama adalah gambar bunga, baru sebutkan bagian-bagian bunga, contohnya tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, tangkai putih, kepala sari, mahkota, kepala putih, benang sari, kelopak. Jadi nanti kamu sebutkan bagian-bagian bunga tersebut dan bagaimana cara penyerbukannya. Oke? Nah, jadi demikian juga di buku bagian 6B, praktikan 6A ya, yang 6A yang sudah diterima ya. Nah, jadi nanti untuk mengerjakan kegiatan 2, perhatikan. Nanti langsung ditulis di sini ya. Tetapi ada tadi saya suruh atau Bapak suruh tadi untuk menggambarkan bagian-bagian bunga, yaitu di halaman 6 di tema 1. Tapi di sini langsung dituliskan ya bagian-bagian bunga. Nah, perhatikan. Di sini ada bagian-bagian bunga tadi ya, dan dituliskan bagian-bagian bunga ini. Udah? Baru lengkapi bagian di bawah ini tentang perkembangbiakan generatif. Udah? Nah, perkembangbiakan generatif adalah apa itu perkembangbiakan generatif? Udah? Contohnya tumbuhan apa yang melakukan perkembangbiakan generatif? Penyerbukan adalah, pembuahan adalah, perkecambahan prosesnya. Sudah? Nah, jadi untuk hari ini sampai di sini pembelajaran kita. Jadi anak-anak tetap melakukan instruksi dari gurunya ya. Nah, tetap mengerjakan kegiatannya ya. Nah, jadi coba menggambarkan nanti ini ya, digambarkan di bukunya, di buku yang sudah dibeli yang berlogo PPNM PPNM itu harus digambar ya. Nah, baru sebutkan bagian-bagiannya. Baru bagaimana cara penyerbukannya ya. Nah, perhatikan, amatilah lingkungan di sekitarmu, temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarlah bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut. Oke? Nah, nanti lihat di sekitarmu bunga apa yang ada, baru kau gambarkanlah bunga itu, baru kau sebutkanlah bagian-bagian bunga itu, baru nanti bagaimana cara penyerbukannya. Oke? Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, semoga anak-anak sekalian dapat mengerti dan dapat